Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Risalah Allah, sesungguhnya akulah Allah penentu dan akulah Allah pemberi peringatan kepada yang aku kendaki dan kalian peroleh penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ruhaya, tulislah. Katakanlah, kiamat dari sisi Allah dan Allah lah yang memberikan penjelasan. Sesungguhnya aku hanya menyampaikan penjelasan dari Allah. Sungguh aku tidak mengetahui kecuali Allah pemberi penjelasan. Sesungguhnya Allah memberi kepadaku pesan kerana Allah menjadikan aku saksi menerima pesannya. Sesungguhnya kiamat dari sisi Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Tidak satu pun yang betul di mana dimulai batas sama itu. Sungguh aku hanya penyampai apa yang Allah beritahukan dan dari kesaksian Allah padaku. Allah perlihatkan bahagian-bahagian yang Allah kendaki dengan karunia-Nya melalui mimpi-mimpiku dan melalui kehendak Allah dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah lah pemberi peringatan dan aku hanya penyampai saja dan menjelaskan apa yang disampaikan. Aku diperlihatkan mimpi dan aku diperlihatkan kekuasaannya. Sungguh aku hanya menjelaskan apa yang aku lihat dan aku sampaikan tanpa melebihkan. Dan ketika aku menguranginya kerana di sana terdapat rahsia-rahsia yang berbahaya dan menakutkan. Bila aku buka dan aku tidak akan membuat satu hal kejadian yang aku lihat sebelum Allah membukanya. Pada bagian tertentu aku sembunyikan tapi tidak akan membuatku ingkar kerana aku tidak mendahului apa yang aku lihat selain Allah yang menjadikan jadi apa yang telah aku sembunyikan benar-benar terjadi dan aku memiliki saksiku akan mengetahui dan ketika Allah buka aku tidak tertulis hamba yang dusta. Sesungguhnya akulah Allah penentu dan akulah Allah pemberi peringatan kepada yang aku kendaki dan akan dapat oleh penjelasan. Sesungguhnya aku Allah memiliki saksi berdiri hasil hari yang besar sebelum ditegakkan dan mereka penyampai penjelasan dan mereka sedikit dari berbagai negeri. Mereka hanya 330 orang. Mereka mematuhiku dan mereka beriman kepada aku Allah bersaksi pada saksiku dan mereka saling berkasih sayang dan saling membantu. Ataupun dari mereka tepi dalam keraguan dan mereka kianat. Mereka bukan bahagianku. Ketika aku Allah bersaksi dan aku Allah menjadikan saksi-saksiku hamba pilihanku dan di antara mereka ingkar. Sungguh di sana bangkitnya Ad-Dajjal itu dan pengikutnya. Sesungguhnya mereka ingkar setelah perjanjian dan pilihan. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ketika mereka terpilih dalam barisan saksiku dan mereka berikan kepadaku. Sungguh mereka dalam kerugian. Aku Allah datang bersaksi bukan perkara yang sia-sia untuk kalian tahu. Bagaimana aku Allah turunkan Adam AS ke bumi dan aku jadi ke iblis yang angkuh yang tak sujud kepada Adam AS. Begitu pula bagi kalian umat Muhammad SAW di akhir zaman pada patah zaman. Aku datang bersaksi untuk menambah karunia kepada kalian akan tetapi kalian ingkar, sombong dan angkuh. Bukalah surah Sad ayat 20 hingga 30. Wahai ruhaya. Surah Sad. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ayat 20, dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Ayat 21, dan apakah telah sampai kepadamu berita orang-orang yang bersisih ketika mereka memajak dinding mihram. Ayat 22, ketika mereka masuk menemui Daud AS lalu dia terkejut kerana kedatangan mereka. Mereka berkata, jangan takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami membuat zalim kepadanya. Maka beri keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tujuan kami ke jalan yang lurus. Ayat 23, sesungguhnya saudaraku ini memberi 99 ekor kambing betina dan aku memberi seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam pertapatan. Ayat 24, dia Daud AS berkata, sungguh ia telah buat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang sekutu itu membuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengejar kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud AS menduga bahawa kami mengujinya, maka dia mohon ampunan kepada Rabbnya, lalu menyungguh sujud dan bertaubat. Ayat 25, lalu kami mengampuni kesalahan itu dan sungguh dia memberi kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ayat 26, Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu kerana akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azabnya barat kerana mereka merupakan hari perhitungan. Ayat 27, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka.
Ayat 28. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengajar kebajikan sama dengan orang-orang yang buat kerosakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Ayat 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sihat mendapat pelajaran. Ayat 30. Kami menganugerahkan kepada Daud AS anak bernama Sulaiman AS. Ia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran adalah perkataanku dan hukum-hukumku. Begitu pula risalah Ar-Rahmanku. Aku turunkan ayat-ayat yang berulang-ulang untukkan kembali ke ayat-ayat suciku Al-Quran. Dan akulah Allah pemberi peringatan. Ulaika ala hudan min rabbir rahim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillah.